Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Semangat, semangat. Anak-anakku, walaupun kita di rumah tetap harus belajar ya. Kita harus menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi. Jangan lupa berolahraga juga. Dan kalau pergi memakai masker ya. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari virus-virus corona yang ada di udara. Nah, anak-anakku, kita hari ini belajar mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan tekan subscribe ya yang belum subscribe ya, supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, anak-anakku, kita langsung mulai pembelajaran kita ya. Kita awali dulu dengan doa tentunya. Ayo kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, berkati kami yang hendak belajar untuk mengenal Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Dengan sabda dan kata-katanya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, meneguhkan orang yang takut, tetapi juga mengusir kejahatan agar kehendak Allah terlaksana. Dengan sabdanya, Yesus juga mengajar kami untuk semakin mengenal Allah sebagai Bapa yang mengasihi kami. Ajarilah kami ya Bapa untuk berani menyuarakan kebenaran, dan dengan demikian kami mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali kita dengan doa. Kita tetap semangat ya. Nah anak-anakku, kita sebagai makhluk sosial tentu tidak lepas dari berjumpa dengan orang lain sesama kita, bisa teman, saudara-saudari kita, orang tua kita, mereka semua adalah sesama kita. Nah, kita juga pasti akan berrelasi ya, berhubungan dengan mereka. Nah, maka untuk menjalin relasi atau hubungan yang baik perlu adanya yang disebut dengan kepercayaan. Ya, kita harus mampu membangun kepercayaan sebagai salah satu syarat dalam kehidupan bersama. Nah, maka bagaimana caranya untuk membangun kepercayaan itu? Nah, salah satu upaya membangun kepercayaan adalah dengan berkomunikasi dengan baik dengan kata-kata kita, ya. Di mana apa yang kita sampaikan, apa yang kita ungkapkan melalui kata-kata itu, ya, orang lain bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, melalui kata-kata seseorang memiliki konsekuensi untuk mampu menunjukkan kebenaran, sikap tanggung jawab, dan sikap hati. Artinya, melalui kata-kata yang diungkapkan, setiap orang akan mempertanggungjawabkan kebenaran. Ya, jadi betapa pentingnya kata-kata itu ya. Nah, anak-anakku, dalam pengajarannya pun Yesus menggunakan kata-kata yang berwibawa. Ya, kisah perumpamaan misalnya. Kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menyembuhkan, serta kata-kata yang menegur. Supaya apa? Supaya semua yang disampaikan atau apa yang disampaikan Yesus itu sungguh-sungguh meyakinkan para pendengarnya terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, Yesus menyampaikan apa yang dikehendaki Allah melalui kata-katanya. Para pendengar percaya terhadap kata-kata Yesus karena apa? Karena satu, kata-kata Yesus serta ajaran yang Yesus sampaikan menunjukkan kebenaran, efektif, dan berdaya. Kata-kata Yesus mampu menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan para pendengarnya. Contohnya, ini salah satu contoh bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa kata-kata Yesus adalah kebenaran yang ditunjukkan untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Itulah sebabnya kata-kata Yesus sebagai kata-kata yang efektif, berdaya, dan berwibawa. Oke, jelas anak-anakku ya? Nah, bagaimana dalam kehidupan kita? Memang dalam kehidupan kita sekarang ini dalam masyarakat banyak yang menyuarakan kebenaran, tetapi juga pasti ada yang menyuarakan untuk kepentingan diri sendiri ya, serta berisi tentang kepalsuan-kepalsuan.
Kata-kata indah yang disampaikan melalui kampanye, kritikan, komentar, serta pernyataan lain itu kerap kali tidak dapat dibuktikan. Akibatnya, kata-kata palsu tersebut banyak pemimpin menjadi tidak berwibawa, serta banyak orang juga tidak mendapat kepercayaan. Nah, kata-kata yang bersih kebohongan, fitnah, dan penghasutan merusak tatanan kepercayaan yang merupakan sendi dalam kehidupan bersama. Nah, anak-anakku, kita akan belajar dari Injil Matius bab 26, 47 sampai 54. Kita baca ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang aku cium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu diciumnya dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Anak-anakku, itulah kutipan kitab suci yang menunjukkan bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata yang berwibawa, melalui kata-kata yang efektif dan berdaya guna. Nah, anak-anakku, berbagai cara dilakukan orang untuk meyakinkan orang lain. Kata-kata yang berisi janji yang manis serta pemberian baik berupa barang maupun perhatian sering dilontarkan untuk mendapatkan kepercayaan. Banyak orang yang mendapat kepercayaan karena janji serta kata-katanya dipenuhi dan dibuktikan. Tetapi tidak sedikit pula orang yang tidak dapat memenuhi janji-janji yang pernah dikatakan. Kata-kata serta janjinya hanya menjadi pemanis bibirnya untuk kepentingan tertentu. Kata-kata yang selaras dengan kenyataan dapat meneguhkan kepercayaan. Kata-kata tersebut dimaknai sebagai kebenaran, sehingga orang yang hidupnya selaras dengan perkataannya menjadi berwibawa dan dipercaya. Nah, itu caranya supaya orang bisa dipercaya itu karena apa ya? Supaya apa ya? Bagaimana caranya? Jelas ya tadi ya, kata-kata yang selaras dengan kenyataan ya, dan dapat meneguhkan kepercayaan ya. Jadi kalau berjanji harus ditepati supaya apa? Supaya orang yakin bahwa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Jelas ya anak-anakku ya? Kehadiran Yesus di dunia yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan terlaksana apabila setiap orang mengatakan sekaligus melakukan kebenaran ya. Bukan hanya mengatakan soal kebenaran tapi juga melakukan kebenaran. Kitab suci mengatakan bahwa dengan kata-kata atau sabdanya Yesus hendak menggenapi kitab suci seperti kita baca tadi. Itulah kebenaran. Nah, anak-anakku, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki ketergantungan terhadap orang yang lain. Salah satu kebutuhan sosial manusia adalah rasa saling percaya. Sikap saling percaya itulah yang menjadi dasar bagi hidup bersama di dalam masyarakat. Maka banyak cara untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain, terutama melalui kata-kata. Karena kata-kata merupakan alat komunikasi yang utama. Melalui kata-kata, orang dapat dinilai sikap hatinya, terus sikap bertanggung jawab, sikap jujur, dan bisa dipercaya. Ditentukan oleh keselarasan kata-kata dengan sikap hidupnya. Ya, jelas ya, seperti tadi saya jelaskan.
Kepercayaan seseorang dapat berubah menjadi lebih kuat atau sebaliknya menjadi lemah. Hal itu disebabkan oleh perubahan kualitas kepercayaan itu sendiri. Kepada orang yang pada akhirnya diketahui bohong, ya, kepercayaan akan berkurang dan hilang. Nah, itu ya kita harus hindari ya, supaya orang percaya dengan kita, ya kita jangan berbohong ya. Karena dengan demikian kalau kita berbohong, orang akan mudah lagi tidak percaya kepada kita. Tetapi jika seorang mampu menunjukkan kebenaran, sikap tanggung jawab, dan kejujuran, maka kepercayaan kita akan semakin bertambah. Berkurangnya kepercayaan dapat dipengaruhi oleh sekali lagi kebohongan, terus ketidaksetiaan, kepura-puraan, dan sikap mau mencari keuntungan pribadi. Itu ya, hindari itu supaya apa? Supaya kepercayaan kita tetap utuh ya, orang tetap percaya kepada kita. Sebaliknya kepercayaan akan meningkat, tetapi jika terpelihara sikap setia, jujur, dan bertanggung jawab. Ya. Kepercayaan akan hilang kalau bohong, tidak setia, pura-pura, ya, sikap mau mencari keuntungan pribadi. Tapi kepercayaan akan meningkat kalau orang itu setia, jujur, dan bertanggung jawab. Kata atau sabda Yesus mampu mengubah kepercayaan orang-orang pada saat itu, karena disertai dengan perbuatan yang nyata. Kata-kata yang berwibawa dan penuh kuasa membuat orang sakit menjadi sembuh, orang tidak berdaya menjadi teguh, dan orang yang kurang percaya menjadi percaya. Anak-anakku, itulah pembelajaran kita. Ya, kita mau berproses ya, mengenali bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata. Bagaimana kita akan juga belajar untuk membangun kepercayaan supaya apa? Supaya sungguh apa yang kita sampaikan, sungguh kita juga bisa dipercayai oleh orang lain. Ya, dengan berkata jujur, ya, setia, kemudian menepati janji, kita dapat sungguh-sungguh membangun kepercayaan kita. Oke, anak-anakku, di akhir pembelajaran kita, ya, kita akan akhiri dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, melalui Yesus Engkau menyampaikan kehendak-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah, melalui ajaran serta kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia. Melalui kata-kata, Yesus juga setia terhadap kehendak-Mu. Hal itu Ia lakukan untuk menggenapi sabda-Mu di dalam kitab suci, serta demi terwujudnya kerajaan Allah. Ajarilah kami untuk bersikap bijak dan dalam perkataan, sehingga dengan berperan serta di dalam mewujudkan kerajaan Allah di lingkungan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, untuk di akhir pembelajaran kita, ya silakan kita kerjakan ya di buku supaya untuk memperdalam pembelajaran kita. Ya, yang pertama, sebutkanlah contoh-contoh orang yang tidak setia terhadap kata-kata atau janjinya, serta jelaskan akibat-akibatnya. Jadi sudah ya, contoh-contohnya. Kemudian hal apa saja yang membuat orang mendapat kepercayaan dari teman, orang tua, guru, dan masyarakat. Nah, bagaimana tadi untuk mendapat kepercayaan? Sudah ya. Terus sikap-sikap apa yang harus kita miliki untuk memperoleh kepercayaan? Nah, tadi juga sudah ya. Kemudian yang keempat, hal apa saja yang kamu kagumi dari cara Yesus mengajar? Jadi ya, sudah juga ya. Terus kemudian yang kelima, tuliskan contoh-contoh orang yang menjaga kata-kata dan janjinya yang diucapkan kepadanya, dan apa manfaat dari sikap yang setia terhadap janjinya. Silakan contoh-contoh orang ya, misalkan katakanlah ibumu atau temanmu ya yang sudah berjanji tapi kemudian taat pada janjinya. Ya, misalkan ada temanmu yang si Joni kemarin berjanji mau menemani saya untuk pergi ke pasar misalnya. Nah, itu menepati janji. Terus apa manfaat dari sikap kesetiaan terhadap janjinya? Ya, jelas kita semakin percaya kepada teman kita. Dan banyak lagi ya contoh-contoh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, silakan kerjakan, tuliskan di buku, nanti dikirimkan ke Bapak Ibu guru ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi yang belum subscribe silakan subscribe.
Yang suka pembelajaran ini silahkan tekan tombol like. Sampai ketemu ya di pembelajaran kita berikutnya. Bye bye, Tuhan memberkati. God bless you.